jalan-jalan ke masa lalu dan mengeksplorasi bagaimana Orde Baru telah mengubah peta ekonomi dan sosial kita. Check it out! Perlu kita ketahui, dalam perubahan struktur ekonomi pada masa Orde Baru di Indonesia, terdapat beberapa perubahan kebijakan ekonomi yang signifikan. Yang pertama ada pembangunan industri. Secara singkatnya, kebijakan Orde Baru mendorong industrialisasi dan modernisasi ekonomi di Indonesia. Salah satunya melalui program pembangunan 5 tahun, dengan memberikan intensif atau fasilitas kepada industri tertentu sebagai dukungan. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi liberal. Ini melibatkan deregulasi dan keterbukaan terhadap investasi asing, serta penghapusan beberapa hambatan bagi modal asing. Hal ini tentunya untuk memperkuat ekonomi nasional. Dan yang terakhir itu ada implementasi dari regulasi dan privatisasi, yaitu pengurangan aturan regulasi, membatasi bisnis dan proses pengalihan kepemilikan bisnis suatu perusahaan milik negara ke sektor swasta. Ada juga beberapa dampak langsung dari kebijakan ekonomi sosial Orde Baru terhadap masyarakat Indonesia loh. Yang pertama, urbanisasi. Kebijakan ekonomi Orde Baru mendorong pertumbuhan industri pusat ekonomi dengan menarik masyarakat dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari pekerjaan di sektor industri. Hal ini menyebabkan lonjakan populasi di perkotaan dan urbanisasi yang cepat. Yang kedua, pergeseran struktur sosial. Munculnya kelas menengah baru dan perubahan dalam struktur pekerjaan mengakibatkan terjadinya perubahan lapisan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya tidak merata. Terjadi kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok masyarakat yang mendapat manfaat dari kebijakan ekonomi dengan mereka yang terpinggirkan. Tidak hanya itu juga, yang keempat ada perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah terlihat dalam perubahan pola konsumsi dan ekonomi yang berkembang serta kemungkinan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan menjadikan faktor-faktor yang berdampak langsung pada kehidupan kita sebagai masyarakat. Selanjutnya ada pola pekerjaan dan upah. Kebijakan ekonomi Orde Baru juga mengaruhi pola ini dengan pekerjaan di sektor industri menawarkan upah yang bervariasi, terkadang kurang stabil dan dalam beberapa kasus terjadi eksploitasi buruh. Kalian harus tahu, pada masa Orde Baru terdapat beberapa program yang diperkenalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas dalam pendidikan. Yang pertama, program wajib belajar 9 tahun. Program yang diluncurkan pada tahun 1982 bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak menyelesaikan setidaknya 9 tahun pendidikan formal. Yang kedua, pembangunan sekolah dan universitas. Pemerintah membuka banyak sekolah dan universitas untuk meningkatkan akses pendidikan. Dan yang ketiga, peningkatan aksesibilitas. Adanya program beasiswa dan bantuan keuangan diperkenalkan untuk memungkinkan akses lebih luas terhadap pendidikan bagi masyarakat dan lapisan ekonomi rendah. Nah, jadi itu tadi beberapa program yang diperkenalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program dalam layanan kesehatan. Jadi, ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, kesehatan masyarakat dengan pemerintah fokus pada upaya peningkatan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dengan pembangunan pusat kesehatan dan program vaksinasi massal. Yang kedua, peningkatan fasilitas kesehatan. Adanya pembangunan rumah sakit pusat kesehatan baru, serta meningkatkan infrastruktur kesehatan adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, program kesehatan ibu dan anak terfokusnya pada perawatan ibu hamil, persalinan, dan perawatan anak-anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Gimana teman-teman dengan penjelasan tadi mengenai perubahan kebijakan ekonomi pada Orde Baru? Melalui penjelasan yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengetahui banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dampaknya secara langsung, juga program-program pendidikan maupun kesehatan yang masih bisa kita dapatkan hingga saat ini. Ingatlah, setiap langkah kecil membawa perubahan yang besar. Dan perjalanan ini adalah awal dari banyak cerita yang menarik lainnya. Mari kita terus mempelajari, berbagi, dan menginspirasi satu sama lain. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Now, it's time for me to say goodbye and see you!